luar biasa. Lihat, bahkan 3 bulan bonus beliau tembus di angka saya lihat 28 juta sekian. Dahsyat. 3 punya jabatan enggak gengsi, punya jabatan enggak Gengsi. punya jabatan, punya jabatan dan tak main-main jabatan. Saya sampai lupa namanya Pak. Ya, beliau adalah seorang Vice President Corporate Management PT Semen Batu Raja. Dahsyat. Saya anak Unsri, apa Unsri? Saya nggak tahu ini. Baik, Vice President Corporate Management PT Semen Batu Raja. Itu pun mau duduk manis belajar sama kayak kita semua. Gimana tuh gengsinya? Ini yang dibilang kebanyakan gengsi, hidup kita tidak bergengsi. Tapi buat gengsi, maka hidup kita akan bergengsi. Dahsyat. Halo Bapak? Maka saya akan panggilkan beliau untuk langsung memberikan statement untuk kira-kira teman-teman khususnya yang masih kebesaran gengsi, padahal buntu bekas gengsi negatif pula. Ya, nah, beliau akan mungkin sedikit memberikan statement. Lama juga Bapak, diatur aja. Ya, langsung saya panggilkan beri close yang mulia Bapak Ade Citra Kusuma. Dahsyat. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dahsyat. Baik, terima kasih leader-leader kami, kemudian para guru yang ada di sini. Alhamdulillah, saya buka aja mas sekalian. Ya, saya Adi Citra Kusuma dari Semen Batu Raja. Tapi kesini memang tidak membawa nama perusahaan, tapi akhirnya dibawa juga nggak masalah. Mudah-mudahan menjadi event yang baik buat perusahaan kami. Dahsyat. Sebenarnya saya belum pantas kalau harus bisa dibilang leader atau sukses gitu. Tapi ya alhamdulillah kami bergabung di media sebenarnya sejak 2018, September 2018 itu karena ibunda kami mengalami gangguan pada pankreas yaitu diabetes, dan waktu itu dokter Kurnia menyarankan coba diambil 7 paket sesuai dengan kebutuhan. Beliau bilang, Pak, tanggung Pak, nanti begini bisnis gitu. Tapi saya waktu itu dalam pikiran saya mohon maaf, aduh MLM apa? Karena sudah pernah dulu ikut MLM juga, jadi kami rada-rada enggak apa ya, katakanlah reject, menolak. Tapi sebenarnya kalau sekarang sadar bahwa sebenarnya tidak semua MLM begitu. Nah, waktu berjalan sempat ya konsumsi aja, jadi dari pemakai lah bisa dibilang begitu. Tibalah waktu kami sebelum berangkat umroh, ibunda itu datang ke Palembang mau berobat, sudah komplikasi dok, sudah diabetes ada, paru-paru ada, jadi sudah beli kursi roda jadi susah berjalan. Kemudian pulang ke SMH, dapat perlakuan yang menurut kami kurang sesuai dengan kondisi ibunda. Kami ajak kepada dokter Kurnia, akhirnya beliau mendapat katakanlah pengharapan. Dari sana pulang ke Batu Raja, pulang kami orang Batu Raja, ada orang Batu Raja di sini? Enggak ada. Batu Raja 200 km dari Palembang. Kemudian 3 hari kemudian ibunda kami bukan cuma bisa berjalan, tapi udah bisa ke tempat tetangga. Dahsyat. Nah, dari sana saya pikir, waduh, ini kayaknya beneran hebat gitu. Kalau selama ini kami cuma konsumsi propolis cuma sekadar kayak minuman doang, tapi kalau begini kayaknya memang bagus. Akhirnya iseng-iseng posting di status WA. Tiba-tiba ada yang beli entah satuan, entah paket, pokoknya semua dihajar lah pokoknya. Dahsyat. Itu 17 April pas musim corona lah. Tiba-tiba teman dari ada yang beli 5 paket, kemudian baru diseriusin bulan Mei. Alhamdulillah total bonus itu 11 juta lah. Dahsyat. Alhamdulillah. Kemudian di Juli ini seingat saya sekitar
8 mungkin totalnya. Dahsyat. Jadi kami pikir inilah yang mendorong kami juga bahwa ada peluang di balik corona, dalam arti setiap kesulitan memang akan banyak kemudahan. Dan kami kira dokter, para leader, sebenarnya kami generasi kolonial, tapi kami lebih banyak memprospek orang, katakanlah begitu, melalui digital. Dalam hal ini seperti yang leader sampaikan tadi, melalui cuma status WA doang. Karena mengingat kesibukan pekerjaan, kami merasa tidak cukup banyak waktu untuk turun ke lapangan. Tapi itulah hasilnya, alhamdulillah, mungkin karena niatnya juga, alhamdulillah berhasil mendapatkan tambahan uang, tambahan pendapatan penghasilan. Mudah-mudahan kawan-kawan perjuangan memang tidak mudah kalau mau sukses, tapi yang penting memang adalah yang pertama kami kira soal closing itu benar apa yang dikatakan pemerintah kita, soal closing itu adalah karunia dari Allah. Jadi nggak usah dipikirin mau closing apa enggak, sudah nggak terhitung yang udah habisin waktu saya tapi akhirnya nggak closing, saya pikir nggak masalah. Yang penting saya udah berikan yang terbaik. Saya kira pilihannya ada dua, yang mundur atau closing, itu aja. Jadi itu yang pertama, yang pertama adalah konsisten. Jadi buat teman-teman yang mungkin akrab dengan dunia digital marketing, yang pertama mungkin kita melakukan sesering mungkin edukasi ataupun promosi lah melalui status WA seperti leader tadi bilang bahwa itu harus dilakukan, karena dari sana sebuah penelitian mengatakan orang butuh 70 kali tayangan buat merasa ada keyakinan. Saya lakukan itu setiap hari. Jadi saya anggap status WA saya itu sebagai kayak channel TV lah. Harus saya ganti, harus saya putar, harus saya refresh begitu dengan materi-materi yang tidak monoton hanya media favorit saja. Nah, dari sana nanti akan datang orang yang akan tiba-tiba langsung WA kita. Jadi konsisten untuk mengedukasi dan mempromosikan. Yang kedua, yang tadi, pokoknya jangan mikirin closing lah, insya Allah. Nah, yang ketiga, jangan baperan. Ya, seperti dibilang oleh Leader Reza tadi, kalau kami baperan, coba bayangin saya sebagai seorang eselon 1 di kalau bahasa Palembang dilepeh ke. Tapi kami kira ini adalah pembelajaran yang baik dari Melia, bukan cuma soal penghasilan, tapi soal membentuk karakter dari pemakai menjadi penjual, dari penjual menjadi leader. Saya kira teman-teman pun pasti bisa. Dan tips yang keempat, ulangi lagi dari 1, 2, 3, terus begitu setiap hari. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama di Melia. Dahsyat. Dahsyat. Oke, beri pos kamera untuk Pak Ade. Dahsyat. Lebih meriah lagi. Kuliah. Bayangin ya, punya jabatan yang tidak gengsi itu jalannya Media, siap? Ini bikin status WhatsApp aja takut-takutan. Temannya disembunyiin dulu, jangan sampai dilihat. Jangan sampai dilihat. Disembunyiin semua, sampai lihat. Betul ya? Nah, ini pun gak gengsi. Kenapa teman-teman? Karena memang Media ini dasar ya Media. Dasar ya Media. Bayangin hanya